Indonesia harga RON 92 itu cukup mahal. Tapi kalau di Malaysia harga RON 95 itu disubsidi. Dan ternyata lebih murah di sini sahabatku semua. Yang nggak subsidi RON 97. Ya Mas ya? Ya. Sedangkan di Indonesia yang subsidi RON 90. RON 92 tidak disubsidi. Memang perbedaannya agak jauh ya. Sekali lagi ini sebagai bentuk informasi saja sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Alhamdulillah hari ini Bang Toha berkesempatan untuk jalan-jalan pergi ke Kota Tinggi. Jadi alhamdulillah selama saya mau balik kampung ternyata ada sahabat-sahabat baik saya yang mengajak jalan-jalan. Bang, ayo keluar ke Kota Tinggi, nanti saya tunjukkan suasana di Kota Tinggi seperti apa. Alhamdulillah. Salah satu minuman yang paling sedap di Malaysia, teh tarik. Jadi kalau teh tarik di Malaysia itu warnanya benar-benar oranye ya. Ini bukan orange juice tapi ini teh tarik. Kalau di kampung saya teh tarik itu tidak ada yang berwarna seperti ini. Makanya kemarin Bang Toha beli teh daripada Malaysia. Nanti akan saya buat di kampung. Kira-kira warnanya seperti ini atau tidak. Atau mungkin sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia yang tahu jenama teh apa yang bisa membuat teh tarik ini warnanya begitu sangat pekat dan sangat menarik sekali ya. Dan tadi ini beli sekitar harganya Rp3. Kalau dirupiahkan sekitar Rp12.000. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kebetulan hari ini berkesempatan untuk jalan-jalan ke Kota Tinggi. Kota Tinggi adalah daerah Johor ya, yang dimana Kota Tinggi ini juga menjadi salah satu kota yang sangat bersejarah. Kalian kalau mau tahu tentang sejarah Kota Tinggi, silahkan dicek di Google aja. Nanti kalau Bang Toha menjelaskannya bisa 7 hari 7 malam. Gurau-gurau sahabatku semua. Jadi Kota Tinggi merupakan salah satu kota bersejarah. Di sana juga ada tempat wisatanya juga, makanannya juga enak-enak. Jadi nanti kalau sudah sampai ke kotanya, Bang Toha juga akan videokan. Ini masih dalam perjalanan. Kebetulan perjalanan kali ini itu agak mendung sahabatku semua. Mendung campur gerimis. Dan saya akan tunjukkan suasana jalan raya yang ada di Malaysia seperti apa. Kemarin juga Bang Toha sudah tunjukkan ya, tapi kali ini saya tunjukkan secara langsung biar sahabat-sahabatku tahu suasana di Malaysia itu seperti apa. Oke, kita langsung ke kamera ke depan. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana jalan raya menuju Kota Tinggi. Jadi di sini itu kebanyakan tepi-tepi jalan kebun sawit, bukan pohon buah kurma ya. Ini kebun sawit. Dan saya pun juga dibuat agak bingung ya. Kalau macet mobilnya gimana Mas? Kalau macet mobilnya, kebetulan ada kawan saya mau tanya, kalau macet mobilnya gimana Mas? Enggak diambil apa? Coba Mas. Tak, kalau mobil macet di sini, misal kata tak hidup, siapa yang ambil mobilnya? Oh, harus pakai apa? pakai itulah, towing. Oh, pakai lori. Nah, pakai lori. Oh, ternyata saya jadi tahu sahabat-sahabatku semua. Jalan yang ada di Malaysia ini nggak semuanya itu dekat dengan kampung. Ternyata kalau misal kata jauh dari perkampungan, mobilnya macet, itu harus pakai towing. Towing. Jadi mobil dinaikkan di atas mobil. Mungkin kira-kira seperti itu ya Mas. Betul. Jadi kalau macet tinggal telepon towing. Ini beda Mas dengan di kampung saya. Kalau di kampung saya kebanyakan itu kiri kanan rumah semuanya. Jarang lah lalu hutan seperti kebun-kebun sawit. Kalau di sini kan kebanyakan kebun-kebun sawit. Nah, ada satu hal lagi yang membuat saya agak cukup kaget waktu pertama kali di Malaysia sahabat-sahabatku semua. Di sini itu tidak ada tambal ban. Mungkin kalau saya tanya kepada saudara saya di sebelah ini nggak tahu tambal ban. Mas tahu tambal ban nggak? Nah, tuh kan nggak tahu tambal ban. Kalau di kampung saya Mas, misal kata di tepi-tepi jalan raya seperti ini, itu ada tambal ban. Tambal ban tuh kan, kawan saya yang dari Malaysia pun tidak tahu tambal ban itu apa. Tambal ban itu Mas, kalau misal kata tayar bocor, itu ditampal. Ada nggak di Malaysia? Ada. Nggak ada, ternyata nggak ada sahabat semua. Makanya kalau di sini misal kata lokasinya jauh dari kampung, itu juga nggak ada tambal ban. Kalau di kampung saya Mas, misal kata lokasinya itu jauh dari kampung, biasanya
itu ada pos-pos tambal ban atau tampal ban, tampal tayar lah. Tempat akhir ya. Jadi misal kata tayar pancit itu ditampal. Kalau di Malaysia nggak ada tampal ban. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Yang ada sawit. yang ada sawit. Jadi misal kata tayar pancit beli baru. Tukar Baru. Ada tayar spare boleh tukar. Oh, jadi tayar pancit beli baru sahabatku semua, nggak ada tambal ban seperti di kampungnya Bang Toha, nggak ada. Jadi biasanya kalau di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua, di tepi-tepi jalan seperti ini itu biasanya ada pos tambal ban. Jadi siapa tayarnya bocor, entah itu mobil, entah itu motor, itu bisa ke tambal ban atau tampal ban lah. Tampal tayar lah mas, kalau di sini tampal tayar. Nah, di Malaysia juga ada mobil buatan Malaysia sendiri di depan saya ini sahabatku semua. Proton. Jadi ini Proton yang terbaru. Nggak terbaru juga sih. Ini udah pengeluaran tahun kemarin lah. Proton X50. Dan sekarang di Malaysia pun juga sudah mengeluarkan mobil-mobil listrik dari Proton juga. Dan kita bisa lihat memang perkampungan di sini juga agak jauh-jauh jaraknya sahabatku semua. Kalau di kampungnya Bang Toha itu rumahnya begitu rapat-rapat. Yang membuat saya kagum di sini jalan rayanya itu nggak ditampal-tampal. Jadi jalan rayanya bagus. Memang kalau untuk keselamatan pengendara itu di sini lebih terjamin sahabat-sahabatku semua. Dan setiap di tepi-tepi jalan itu selalu ada, ini apa namanya mas? Signboard. Signboard? Nah, Signboard ke signboard? signboard. Oh signboard. Jadi di tepi-tepi jalan itu ada signboard atau petunjuk arah keselamatan. Jadi pengendara itu akan tahu ini jalanannya seperti apa gitu. Meskipun bukan berada di jalan raya besar. Jadi keren lah. Lihat sahabat-sahabatku semua, nggak ada jalan ditampal-tampal ataupun jalan yang retak-retak. Di sini kalau misal kata jalan retak, itu segera cepat-cepat diperbaiki. Ini keren, lihat sepanjang ujung sana jalanannya begitu sangat keren, bagus, begitu kan. Kalau ada perbaikan juga, oh ini bukan perbaikan, ini apa namanya? Awas. Stempel keselamatan ya. Keselamatan Di untuk berhati-hati dalam berkendara. Pengendara di sini itu tidak ngebut-ngebut. Ngebut-ngebut kalau dalam bahasa Melayu apa ya? Tidak mau cepat-cepat. Jadi tidak mau buru-buru. Dia lebih teratur sahabatku semua. Ini kalau di kampung saya mas, itu bisa-bisa kadang-kadang ada mobil dari belakang langsung bus gitu memotong, laju-laju. Tapi kalau di sini santai, teratur gitu, nyaman jadi. Kadang-kadang kalau di kampung saya mas, dari belakang nggak tahu kan, gitu. Nah, makanya mungkin kalau untuk pengendara yang biasa berkendara di Malaysia, kemudian bawa mobil di Indonesia mungkin juga agak terkejut. Ya, karena udah berbeda mas. Jadi sudah berbeda caranya. Tapi kalau di Malaysia, lihat sahabatku semua, dia mau memotong pun juga harus, itu masih harus berhati-hati ya. Harus sesuai aturan ya. Nggak boleh asal motong ya. Kata masnya kalau asal motong nanti ketabrak gitu. Kalau ketabrak jadi bibrak gitu. Kalau sudah berat nanti jadinya insiden, kecelakaan. Jadinya kalau di jalan raya itu memang harus benar-benar mematuhi aturan yang berlaku. Sebab itu adalah keselamatan. Keselamatan nyawa, keselamatan untuk diri kita masing-masing. Maka dari itu sahabat-sahabatku yang tengah membawa kendaraan, semoga selalu taat pada aturan sehingga kita juga bisa selamat sampai tujuan. Betul nggak mas ya? Sayangi keluarga Anda. Sayangi keluarga Anda. Karena kalau kita misal kata jalannya ngebut-ngebut itu, nanti misal kata insiden itu juga merugikan orang lain, juga membuat kerja Pak Polisi, Bapak Dokter, itu kan jadinya Ini ada juga merepotkan. Oh, ini juga ada insiden. Oh, baru saja kita cakap-cakap pasal apa? Oh, itu masuk gaung tuh. Oh, masuk longkang ya?
Nah, itulah sahabat-sahabatku semua. Baru kita bercakap-cakap pasal soal berhati-hati ya kan, berhati-hati dalam berkendara. Ternyata ada case insiden ya Mas ya. Ternyata ada case insiden. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua. Saat kondisi cuaca seperti ini, tengah gerimis ya kan Mas ya. Gerimis, hujan rintik-rintik, ini jalanan juga agak licin. Jadi pelan-pelan asal selamat sampai tujuan. Jadi selama saya merantau di Malaysia ini juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu di jalan raya. Karena kebetulan saya diajak kawan saya daripada Malaysia dan sedikit banyak juga sudah tahu aturan di sini. Jadi memang harus pelan-pelan Mas ya. Pelan-pelan, jangan sampai ngebut-ngebut. Tadi di belakang itu sudah ada kecelakaan, sudah ada insiden. Tapi kalau kita lihat nampaknya orangnya selamat Mas ya. Selamat. Jadi kalau orangnya selamat itu alhamdulillah ya. Karena harta bisa dicari, tapi kalau nyawa yang hilang itu sudah nggak bisa dicari. Ada jual di Eko. Nggak ada dijual di Eko 2 ringgit ya. Oke sahabat-sahabatku semua, jadi itulah cerita selama ini. Bang Toha mau balik kampung, kebetulan diajak jalan-jalan kawan saya untuk melihat suasana Kota Tinggi. Jujur saya itu juga begitu bahagia, nggak sabar ingin melihat suasana di Kota Tinggi. Kemarin juga di Kota Tinggi, tapi cuma sebentar saja, sekejap saja begitu sahabatku semua. Tapi kali ini cukup agak lama Mas ya nanti. Nanti di Kota Tinggi nggak bisa foto-foto di jam tuh ya? Nggak bisa? Nggak bisa? Nggak bisa, masih direnovate. Waduh, sayangnya nggak bisa foto di jam Kota Tinggi itu sahabatku semua. Padahal kemarin itu, kok kemarin sih, tahun lalu itu bagus, cuman sekarang direnovate atau direnovasi. Kemarin ke Johor Bahru pun juga sama, datarannya juga direnovasi. Jadi nggak bisa foto-foto ya. Itu coba kalau nggak direnovasi mau foto-foto di situ Mas. Boleh. Iya, biar ada foto kenang-kenangan tersendiri ya kan. Jadi nanti mau saya pasang di rumah ya kan, pasang di rumah terus saya tempelkan di dinding. Nah, jadi ini waktu saya merantau di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, kita kembali ke layar depan. Nanti sahabat-sahabatku tanya, Bang Toha mukanya kok nggak nampak gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, jadi saya juga begitu sangat bersyukur. Alhamdulillah kali ini bisa jalan-jalan ke Kota Tinggi. Nanti kalau ke Kota Tinggi makan apa Mas? Nasi lemak atau gimana Mas? Akan makan nasi biryani. Nasi biryani. Jadi kalau di Malaysia itu mau makan nasi biryani juga ada, mau makan masakan-masakan Melayu juga ada, mau makan nasi kandar juga ada, semuanya serba ada, serba lengkap. Mau makan makanan orang Indonesia juga ada, betul nggak? Lengkap. Mau makan makanan Chinese food juga ada, yang halal sekarang juga ada, ya kan Mas ya? Kopi tiam yang halal juga ada. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku kalau baru pertama kali ke Malaysia jangan kaget, jangan terkejut. Semua makanan di sini ada, ya karena kita tahu negara tetangga kita ini berbilang bangsa atau banyak kaum, sehingga keanekaragaman jenis makanannya juga begitu sangat banyak. Oke sahabat-sahabatku semua, saya akan tunjukkan suasana jalan rayanya lagi ya, biar sahabat-sahabatku juga nggak boring kok nampak muka Bang Toha terus. Di sini sahabat-sahabatku semua, pembangunannya itu banyak ya. Jadi kalau misal kata benda-benda tepi jalan seperti longkang apa yang rusak itu segera diperbaiki. Lihat ini jalanannya loh, bagus, mulus, keren. Jadi tidak ada aspal yang ditampal-tampal atau jalan konkret, nggak ada. Kalau di kampung saya Mas sekarang, misal kata jalan raya rusak ya, sekarang dikonkret. Dikonkret, tapi kalau di Malaysia nggak dikonkret ya. Malaysia ini namanya tar, bukan aspal. Tar Mas ya? Tar, lihat jalan tarnya, Masya Allah, bagus, mulus. Kiri kanan masih pokok kelapa sawit sahabatku semua. Karena Malaysia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit nomor 2 di dunia. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Malaysia. Kalau di kampung saya ini kiri kanan biasanya jagung Mas, jagung, padi, sayuran,
Di sini kebanyakan sawit, sayuran juga ada, cuma yang tanam sayur di sini itu nggak sebanyak seperti di kita di kampung saya, Mas. Makanya di sini harga sayur itu juga cukup lumayan mahal. Harga terong saja bisa 10 ringgit loh. Itu kalau di kampung saya harga terong cuma 1 kilo paling mahal 1 ringgit. Itu paling mahal. Ya rata-rata memang 1 ringgit kalau harga terong sayuran. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Jadi biar sahabat-sahabatku tahu seperti apa suasana di Malaysia. Nah, lihat sahabat-sahabatku semua, nggak ada tambal ban, nggak ada apa-apa di sini itu. Kalau misal kata mobil macet, tinggal telepon towing. Ini masih jauh lagi nggak, Mas, perjalanan ke kota tinggi? Dalam sejam. Masih dalam sejam. Sejam. Oh, masih dalam sejam, sahabat-sahabatku semua. 5,5 sampai. 5,5. Dan kebetulan tadi Bang Toha pun juga beli pisang goreng. Pisang goreng di Malaysia. Mungkin nih agak terkejut bagi sahabat-sahabatku dari Indonesia jika mendengar pisang goreng di Malaysia itu dimakan menggunakan sambal kecap. Kan agak aneh. Tapi kalau di kampung saya, Mas, misal kata pisang goreng dimakan sama sambal kecap, pasti orang-orang pelik. Nanti pun saya mau buat pisang goreng sambal kecap biar jiran-jiran saya agak pelik. Masa iya pisang goreng dimakan dengan sambal kecap? Sedap ya? Sedap. Nah, ini dia sahabatku semua. Ini Nih sambal kecapnya ya kan. Ini pisang gorengnya. Tapi saya tak makan dengan sambal kecap. Kalau saya sudah rasakan sih. Cuman rasanya ini agak unik. Sambal kecap pedas manis dengan pisang goreng. Ini nggak pakai sambal kecap. Nggak pakai sambal kecap udah manis. Apalagi dipakai sambal kecap. Jadi kalau pisang goreng di Johor itu pakai sambal kecap. Tapi nanti di kampung saya mau buat, Mas, sambal kecap dengan goreng pisang. Kemudian nanas. Nanas kalau di Malaysia itu dimasak lemak, Mas ya. Dimasak lemak. Tapi kalau di kampung saya, misal kata saya masak lemak dengan nanas ikan goreng, pasti agak pelik juga. Agak pelik. sedap nanas. Nah, tuh kan kata kawan saya, sedap nanas masak lemak. Oke, kita langsung ke kamera ke depan lagi. Dan di sini rata-rata memang pekebun sawit semua, sahabatku semua. Dan lihat di depan, pasti kalian terkejut. Sudah saya bilang, di sini jalan rusak sedikit. Lihat, langsung dibuat baru. Dan satu lagi, jalanan di Malaysia itu begitu sangat luas banget, sahabatku semua. Jadi enak, lihat. Di sini nggak ada tambal-tambal, nggak ada tampal-tampal, nggak ada. Misal kata tengah rusak, ya langsung diperbarui seperti ini. Ini keren ini. Jadi masyarakat juga merasakan kenyamanan ketika berkendara. Keselamatan juga terjamin. Sebab misal kata ada jalan berlubang, itu juga bahaya, Mas ya. Bahaya. Bisa, ya kan, bisa membuat yang memandu kereta kecelakaan, ya kan, Mas ya. Bisa membuat naik motor insiden, karena kita nggak tahu kan, kadang-kadang naik motor laju, kalau tiba-tiba ada jalan berlubang, brok, sudah insiden. Tapi di sini nggak, sahabatku semua. Misal kata jalan rusak, langsung diperbaiki seperti ini, langsung ditambal halus. Oke, cukup sekian dulu videonya, nanti disambung ke depan ya. Karena kalau Bang Toha sambung terus, ya lama, baterainya habis. Soalnya ini perjalanannya juga cukup sangat jauh, sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga sehat selalu, lancar rezekinya saudara-saudaraku semuanya. Amin ya robbal alamin.